Kompetensi SDM kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sandra Erlinawati dari Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan yang memfasilitasi seluruh kegiatan pelatihan dan atau penguatan kompetensi di RSAB Harapan Kita. Saya akan memandu acara ini selama kurang lebih 45 menit ke depan. Di sesi yang singkat dan bermakna ini, kita akan membahas topik yang sangat penting sekali dan menarik, yaitu maintaining relation because no one grows alone. Hubungan yang saling mendukung menjadi pondasi yang penting dalam perjalanan hidup kita yang akan selalu terus tumbuh dan menguat. Sejatinya, kita manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat tumbuh sendirian. Kita akan memerlukan interaksi satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana menjaga relasi yang sehat, membangun kolaborasi yang hangat, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, sudah hadir bersama kita narasumber yang inspiratif, Dr. Harvey Romolo, spesialis BTKV. Beliau adalah, sebentar, kami bacakan CV-nya. Ya, eh, pendidikan terakhir beliau adalah spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau bekerja di 3 tempat. Pertama di Rumah Sakit Tetangga Kita, Rumah Sakit Kanker Darmais. Yang kedua di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Dan yang ketiga di Suci Hospital. Aktivitas beliau juga sangat banyak dan seminar yang dilakukan juga sudah sangat banyak. Aktivitas beliau yang terakhir saya bacakan sebagai Komite Medik Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, sebagai Ketua Tim Champion Rumah Sakit Kanker Darmais, dan sebagai Ketua Hubungan Internasional Rumah Sakit Kanker Darmais. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Dr. Harvey Romolo untuk membawakan materinya. Untuk Dr. Harvey, waktu dan layar disilakan. Ya, terima kasih. Saya Dr. Harvey. Ya, yang paling penting sebetulnya bukan cuman saya bedah toraks, tapi saya juga sering operasi di RSAB, bantu-bantu sedikit dan kenal beberapa rekan dari RSAB yang sangat baik. Mungkin bisa di-share slide saya, Mbak Iya. Ya, baik dok, ditunggu dok. Ya dok, di-share dok. Sesi ini mungkin hari ini singkat saja ya, saya akan berusaha menjabarkan sedikit. Jadi, selamat pagi semuanya. Saya Dr. Harvey. Saya diberikan tugas oleh Dr. Aryani untuk berbicara sedikit tentang bagaimana cara kita mengembangkan diri. Dan khususnya dari aspek komunikasi. Karena tadi kita juga makhluk yang sosial. Pengembangan diri ada macam-macam yang kita ketahui. Ada yang dengan kita belajar sendiri, ada juga yang kita mengembangkan diri untuk atau karena lingkungan. Nah, ini kita akan berbicara lebih banyak ke aspek komunikasi dan bagaimana kita mengembangkan diri juga bisa lebih bermanfaat untuk instansi kita atau lingkungan kita sehari-hari. Next slide. Ya, sebetulnya yang bagus ya atau yang penting dari program ini adalah kita mengetahui atau menyadari bahwa trayektori hidup kita itu yang paling penting sebetulnya dan paling berpengaruh itu selain iman ya, tentu ada yang namanya pola pikir. Mindset itu sangat penting sebetulnya. Dan secara garis besar kalau di keilmuan itu dibagi menjadi dua. Apakah mindset kita membantu kita untuk berkembang atau mindset kita itu lebih pasif. Nah, di sini di program yang dicetuskan ini sebetulnya kita ingin mengeksplor lebih banyak bagaimana cara kita bisa menjadi individu yang lebih berkembang di aspek-aspek eh, di beberapa aspek di kehidupan ini. Di kehidupan ini yang tidak menentu ya dan tidak pasti, sebetulnya yang bisa kita pegang, yang paling penting yang bisa kita pegang adalah diri kita sendiri. Dari kemampuan kita, dari kompetensi kita, apakah itu tertulis
ada buktinya atau gelarnya ataupun tidak, itu menjadi sangat penting. Bisa saja besok atau lusa tiba-tiba kita semua berada di posisi yang tidak enak atau berubah karena efisiensi, karena mutasi. Tapi kalau kita terus mengembangkan diri, dimanapun kita ditempatkan, semoga kita pun tetap bermanfaat dan tetap bisa memberikan sesuatu ke masyarakat, dan juga kita tentunya diberikan reward atau pekerjaan yang sesuai. Nah, em, pengembangan diri tentu banyak orang yang sudah atau akan membahas bagaimana kita tidak down kalau kita melakukan kesalahan, atau bagaimana kita meluangkan waktu untuk belajar atau menambahkan kompetensi sendiri. Tapi ada satu aspek yang seringkali terlupakan, bahwa perkembangan kita sebagai manusia hanya akan lengkap bila kita secara sosial memiliki teman dan berkembang bersama dengan lingkungan atau organisasi dan instansi yang tempat kita bekerja atau mungkin tempat kita hidup ya, di negara ini atau mungkin juga di lingkungan keluarga kita. Next. Iya, jadi kalau kita tadi berbicara tentang uh, berkembang atau growth, kita harus ingat juga bahwa growth itu ada sisi sosialnya. Dan sisi sosial dari perkembangan ini hanya bisa terjadi kalau kita bisa berkembang bersama-sama. Dan dengan perkembangan bersama satu organisasi, itu memberikan banyak manfaat untuk diri kita sendiri. Kita bisa mempunyai satu lingkungan yang baik, atau memberikan kita ketahanan atau resilience sendiri. Saya punya cerita yang menarik ya, waktu saya 2 tahun yang lalu sampai 3 tahun yang lalu, ada seorang subspesialis ya di rumah sakit saya itu, wah itu udah salah satu yang terkenal gitu di Jakarta. Tapi karena ada masalah keluarga, akhirnya dia keluar dari Darmais, atau mungkin secara tidak hormat gitu, keluar dari Darmais. Banyak sekali yang sewaktu itu beliau kebetulan bekerja di swasta, di rumah sakit swasta dengan saya. Banyak yang bertanya hanya untuk menggosip, ini gimana kabarnya? Dia gimana tuh? Keluarganya kan lain-lain dan sebagainya. Yang betul-betul em, membuat saya berubah atau kaget saat itu adalah ketika saya bertemu dengan Direktur SDM saya waktu itu, Bu Okti, dia malah bertanya, gimana orang itu? Apakah dia masih bisa makan? Apakah dia masih bisa bekerja? Nah, itu saya rasa sesuatu yang terkadang kita lupa, gitu. Bahwa hubungan itu ya bisa memberikan satu resilience tersendiri. Akan ada orang-orang yang kayak Bu Okti yang sebetulnya dia malah menjaga kita dan memastikan bahwa ini kita bersama-sama, gitu. Jadi apakah ketika menghadapi masalah, teman yang betul-betul teman itu akan muncul. Nah, di situ yang kita harus ingat ya, bahwa kita itu nggak bisa sendiri. Manusia itu banyak sekali kekurangannya. Dengan kita mempunyai teman yang baik dan lingkungan yang baik, itu memberikan kita satu safety net yang lebih kuat. Dan kita memberikan dukungan. Memang waktu itu beliau nggak bisa memberikan apa-apa, tapi titip salam ya, semoga dia sehat. Itu sudah bentuk dari well-being atau support dari teman sendiri. Dan itu sesuatu yang kadang bisa membuat mental kita bangkit lagi. Jadi em, individu itu terkadang penting sekali, lebih penting dari organisasinya, karena rata dari kebaikan hati atau eh, sifat dari individu tersebut akan menghasilkan satu organisasi yang lebih sehat. Jadi teman-teman semua, kalian itu secara individu sangat penting untuk RSAB. Kalau kalian bisa mengembangkan diri kalian, bisa membuat hubungan yang lebih baik antar kalian, itu secara rata RSAB akan pasti menjadi tempat yang lebih baik lagi. Next slide. Nah, makanya itu kalau dari organisasi biasanya kita selalu punya pakem no one grows alone. Karena dia akan ada 3 lapisan
dari individu itu sendiri, setiap member dari organisasi itu ya, teman-teman semua, itu digabung menjadi satu tim dan juga ada manajemen di atasnya. Tetapi yang paling besar itu individunya sendiri karena jumlahnya itu sangat banyak. Nah, bagaimana kita membuat satu lingkungan, satu tempat kerja yang baik, yang sama-sama bisa saling mengingatkan ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat. Ujung-ujungnya bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk masyarakat di sekitar kita. Next. Dan kalau kita ngomong tentang berkembang dengan sisi sosial, sebetulnya ada 3 poin yang sangat penting. Yang pertama itu belajar saling mendengarkan. Kita manusia tadi ya selalu ada kekurangan, tapi dengan ada teman yang baik, teman yang peduli dengan kita, dan kita mau mendengarkan masukan, itu bisa membuat kita menjadi individu yang lebih sempurna juga. Ada pepatah yang bilang bahwa kita belajar berbicara tuh 4 tahun lamanya. Tapi terkadang kita belajar mendengar tuh 80 tahun. Kita keburu sudah mungkin dari liang kubur kali ya, baru bisa belajar mendengar dengan baik. Jadi setiap hari kita harus uh, bisa lebih menerima kritik, harus bisa menerima kritik yang baik, harus bisa berusaha menjadi orang yang lebih baik dan berusaha mendengarkan. Selain komunikasi dengan mendengarkan, pola komunikasi di satu organisasi yang baik itu kita harus saling mendukung satu sama lain. Kadang kata-kata positif itu mungkin simple buat kita, tapi kita nggak tahu teman kita tuh lagi punya masalah apa di rumah. Dengan sedikit kita dukung, terkadang itu bisa membuat dia menjadi harinya tuh menjadi lebih bagus, kinerjanya lebih bagus, dan hatinya juga lebih senang gitu. Dan saling mengingatkan dan menjauhkan ya dari hal-hal yang negatif. Dari hal kecil seperti itu, terkadang kita bisa membangun satu unit kerja yang betul-betul bukan hanya produktif, tapi membuat mood dari orang itu dan keluarganya pun sampai rumah dia bisa jauh lebih senang. Jadi itu tanggung jawab kita sama-sama untuk saling menjaga. Next. Nah, kita ngomongin tadi untuk berkembang bersama-sama ada aspek yang kita butuh berkembang ya. Dalam diri kita hanya bisa dengan satu tim. Yang paling penting itu sebetulnya komunikasinya. Kalau kita ngomong dari ilmu social science, komunikasi itu punya 2 hal yang paling penting. Yang pertama itu kita harus menyadari bahwa semua orang punya cerita sendiri. Jadi nggak ada 2 orang yang sama. Setiap orang itu unik dan setiap orang itu kompleks. Kita harus tahu bahwa walaupun orang yang di seberang meja kita itu senyum-senyum, tampak bahagia, pasti dia punya masalah keluarga sendiri. Walaupun orang yang di seberang kita itu mungkin marah-marah terus, sebenarnya pasti ada kenikmatan yang diberikan Tuhan juga untuk keluarganya. Dan tapi dia punya cerita sendiri, punya habit sendiri, bagaimana cara dia untuk menjalani kesehariannya. Nah, disinilah yang menarik. Kita itu di kehidupan ini tuh saling memberikan gesekan. Lingkungan men-shape kita atau merubah kita. Tapi yang harus kita ingat, kita juga merubah balik lingkungan itu. We shape the environment back in return. Dan itu yang hal yang terkadang jarang dibahas ya. Bahwa efek atau impact kita ke satu lingkungan mungkin kecil saat ini loh ya. Tapi kedepannya bisa panjang. Terlebih lagi, kalau kita terus-menerus dan konsisten sama-sama bisa memberikan sesuatu yang positif. Jadi ilmu pertama dari komunikasi adalah kita menyadari dulu bahwa semua orang ini beda nih. Bukan berarti harus kita contoh, tapi oh ini beda nih. Dan setiap orang punya ceritanya masing-masing, bagaimana cara kita bisa membantu, membuat cerita dia menjadi lebih baik. Next. Pola komunikasi kedua kalau di social science yang paling penting adalah sebenarnya perhatian. Kalian peduli nggak gitu? Dari teman kerja kalian, dari istri kalian, dari keluarga kalian,
Kalian memberikan perhatian nggak pada saat kita ketemu? Are you really there? Do you really care? Itu paling penting. Dengan kalian peduli, tentu kalian akan belajar dan lebih mengerti eh, tim kamu seperti apa, teman-teman kamu seperti apa, dan kompleksitas hidupnya seperti apa. Nah, itu sangat penting agar sama-sama kita bisa bekerja dan meraih sesuatu. Halo, next, Iya dok. Ya. dipencet. Nah, eh, setelah kita mengerti diri kita, rencana kita, posisi kita, dan juga kita mulai mengerti orang lain, sekarang kita harus bisa mengelompokkan, bukan mengelompokkan bahasanya, bisa mengerti bahwa orang lain kan berbeda-beda, tetapi berbeda-bedanya seperti apa. Kalau di ilmu manajemen, kebanyakan itu dia akan lahir dari Myers-Briggs namanya. Myers-Briggs ini dia melakukan satu uji coba mengelompokkan orang-orang berdasarkan drive-nya masing-masing. Kalau kita lihat di sebelah kiri, kita biasanya akan masuk dari salah satu dari 16 kriteria personality traits gitu ya. Pertama dia introvert atau extrovert. Kalau kalian lihat huruf pertamanya itu pasti I atau E. Jadi dia kalau ada masalah nih atau ada mau melakukan satu tugas, cara dia mengumpulkan informasinya gimana? Apakah dia introvert atau extrovert? Habis itu cara dia menilainya seperti apa? Apakah dia intuitif atau tidak? Bila selesai bagaimana dia menganalisa, apakah dia judgmental atau tidak. Itu akan membuat kita masuk ke salah satu dari beberapa, dari 16 kelompok karakteristik ini. Nah, ini salah satu personality traits yang paling uh, bermakna ya. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan gitu. Salah satu studinya yang paling terkenal itu setiap orang dikelompokkan ke kelompok masing-masing, ke 16 kelompok masing-masing, lalu diminta menyelesaikan tugas. Semuanya menyelesaikan tugas sesuai dengan kelompoknya ternyata. Termasuk satu kelompok yang tidak bisa selesai tugasnya, karena mereka tipe personality yang tidak bisa menyelesaikan tugas. Nah, eh, sejak itu banyak organisasi mulai memakai personality traits ini. Dan ini kebetulan saya juga eh, punya teman ya yang waktu itu sedang di kereta bareng. Ini salah satu contoh nih, kita berkembang bersama-sama. Dia sedang baca satu buku. Bukunya itu namanya Surrounded by Idiots. Dan ternyata waktu saya cek buku ini perkembangan selanjutnya dari Myers-Briggs tersebut. Sistem ini sudah banyak dipakai sekarang di banyak perusahaan ya, termasuk MD Anderson dan juga Mandiri. Sebetulnya kita itu dikelilingi oleh orang yang sama kita, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh, cuman pola komunikasinya saja yang berbeda. Kalau kita masuk yang konkret ya, kalau Myers-Briggs itu nanti dari 4 karakteristik dia akan membuat satu area sendiri. Mereka memberikan warna sekarang. Kalau orangnya ternyata warnanya merah, itu kita sampai kapanpun kalau berbicara tentang stabilitas, berbicara tentang harmonis, dia nggak akan masuk tuh. Karena drive mereka itu points, kita ada tugas, kita harus selesaikan ini. Uh, Gimana caranya? Poinnya apa aja? Mungkin uangnya berapa gitu. Jadi kita harus sadar kalau kita berkomunikasi dengan orang itu bukan karena dia bebel ya, tapi mungkin value dia atau apa yang dia anggap penting itu berbeda saja dengan kita gitu. Kalau dia orangnya ternyata berwarna biru, ya jangan berharap dia kreatif atau keluar jalur karena dia akan selalu comply dengan aturan-aturan. Dia nggak mau dia akan nurut gitu orangnya. Dan bagaimana cara kita mengerti, oh orang ini tipe seperti ini. Kita berbicaranya berarti
akan berubah. Di beberapa organisasi bahkan name tag mereka tuh sudah diberikan warna-warna tersebut. Jadi kita sesama SDM mengerti ya bagaimana cara komunikasinya gitu antar satu atau lain hal, atau dengan berteman dengan orang yang memiliki pola komunikasi yang berbeda. Nah ini eh, terkadang di kita belum banyak diaplikasikan di perusahaan-perusahaan yang masih nasional, yang belum belum banyak berbicara tentang komunikasi ya antar kita sendiri. Next. Nah, tadi kita udah berbicara kenapanya ya. Kenapa kita harus berkembang atau grow dari sisi sosial, bahwa kita manusia ini bisa menjadi lebih baik dan saling menjaga gitu. Dan juga kita mengetahui bahwa pola komunikasi yang baik dan banyak orang yang berbeda di sekitar kita. Nah, bagaimana cara kita memaintain hubungan ini di skala-skala yang berbeda? Sebetulnya yang harus kita ingat, di satu organisasi itu pada umumnya dia akan berubah menjadi tiga. Dari sisi individunya, kita ada grup-grup sendiri yang punya identitas yang serupa, dan juga kita organisasinya sendiri atau manajemennya sendiri. Hubungan antar manajemen dan pertemanan ini terkadang kompleks juga, tetapi bisa saling berhubungan. Satu organisasi itu mungkin kitanya siap berubah, grup kita siap berubah, tapi kalau manajemennya belum siap, itu akan sulit berkembangnya. Berbeda juga atau terbalik juga, kalau manajemen dan grupnya siap berubah, tapi individunya belum siap, nah itu akan sulit juga untuk berubah. Nah, makanya kita di hidup ini kan selalu ada hal yang bisa kita ubah, dan ada hal yang tidak bisa kita ubah. Kita harus fokus ke hal-hal yang bisa kita ubah, yaitu individu kita sendiri. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, individu itu sebetulnya lebih besar dari organisasinya. Karena organisasi itu terkadang hasil dari rata semua individu tersebut gitu. Jadi kita masing-masing satu-satu orang yang hadir di sini itu sangat penting buat RSAP. Bagaimana kalau individunya, organisasinya udah siap banget nih, udah bagus banget, tapi kitanya sebagai member dari RSAB ini belum siap, memiliki pikiran yang positif untuk berubah, itu akan sulit untuk organisasi ini menjadi lebih baik. Akan sulit kita untuk berguna dan bermanfaat untuk lingkungan kita sendiri. Dan hubungan-hubungan seperti ini kita harus belajar menjaga ya. Terkadang sepertinya sehari-hari, tapi orang itu selalu bisa merasakan ketulusan. Kalau kita memang ingin membuat diri kita lebih baik dan lingkungan lebih baik, walaupun hanya satu hari aja, terkadang itu bisa impact-nya sangat besar gitu. Jadi mungkin yang paling penting ketika ditanya ya, sewaktu dikasih PR sama Dokter Aryani, gimana sih menjaga hubungannya? Kamu kan koordinator internasional. Apakah kalau yang sudah dekat kita Zoom terus, punya timetable sendiri, atau teman-teman yang jauh kita email setiap hari atau setiap tahun, minimal tidak hilang silaturahminya? Sebenarnya jawabannya itu tergantung tipe pola komunikasi dia, sukanya seperti apa. Mereka sebagai satu organisasi itu masuknya Myers-Briggs yang mana. Jangan dia merah tapi kita email terus-terusan tanpa ada juntrungan kerjaan bersama, itu juga marah nanti dia. Dan kita harus lebih peka gitu ya, bagaimana cara kita yang ujung-ujungnya bisa bekerja sama dan memberikan manfaat. Nah, next. Jadi sebetulnya yang paling penting message hari ini adalah kita harus punya ya pola pikir untuk kita berkembang, apalagi di era yang tidak menentu seperti sekarang gitu, yang banyak sekali perubahan. Dan ada aspek dari perkembangan itu atau mengembangkan diri itu yang sebenarnya bisa lebih bagus kalau kita tidak hanya sendiri, tapi secara sosial. Dan itu bisa
kita kerjakan kalau kita punya pola komunikasi yang baik sendiri. Dan kita pola komunikasi tadi harus ingat bahwa setiap orang punya cerita masing-masing dan setiap orang itu drive-nya beda-beda. Dia akan masuk kategori komunikasi yang beda-beda. Mulai menyadari perbedaan orang itu terkadang bisa membawa kita jauh. Bukan karena kita pintar, tapi karena kita bisa membuat lingkungan itu jadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan yang paling penting, yang tadi graf terakhir bahwa kalian itu sangat-sangat penting. Individu itu sangat penting di atas organisasinya terkadang. Karena organisasinya itu hasil dari positivity dan bagaimana individu-individu di dalam organisasi itu sama-sama bisa mendayung bersama untuk membuat tempat itu lebih bagus. Next. Dan ini slide terakhir ya. Next. Jadi kalau ini pribadi sih. Kalau saya itu mungkin kalau pulang terkadang saya suka berpikir kalau misalnya nih saya tiba-tiba meninggal gitu ya, atau besok pensiun atau dipecat, minimal rumah sakit atau tempat yang saya bekerja ini udah menjadi tempat yang lebih baik belum? Kehadiran saya itu udah memberikan dampak yang positif belum? Karena kan tadi lingkungan ya men-shape kita ya atau merubah kita. Kalau dia ada hal yang tidak baik, jangan kita pelajari. Kita belajar untuk menjauhkan. Kalau ada hal yang baik dari lingkungan ya kita belajar. Tapi lingkungan itu di-shape juga sama kita. Kita juga merubah lingkungan itu gitu. Jadi kalau kalau parameter saya tuh saya suka bertanya ini kalau besok saya udah nggak di sini lagi, minimal udah memberikan dampak positif belum untuk lingkungan saya gitu. Jadi mungkin ini renungan kira-kira hal kecil apa yang teman-teman bisa lakukan gitu untuk memberikan positivity untuk hubungan ya dan perkembangan growth sesama. Karena kalau kita saling memikirkan seperti itu secara kumulatif, grup kita itu akan sama-sama berkembang jauh lebih cepat. Karena saya berharap memberikan sesuatu yang positif ke tim saya, sementara teman-teman saya itu juga mengharapkan hal yang sama. Dan itu bisa mengakselerasi perkembangan kita dan bukan hanya kinerja, tapi kemampuan kita untuk memberikan lebih untuk masyarakat. Mungkin untuk ibu dan anak yang sakit. Dari aku segitu dulu dok, terima kasih. Ya, Ini pesan sponsor nih, ini makasih dok, berakhlak. ya, terima kasih banyak kepada Dr. Harvey atas penyampaian materinya yang sangat insightful. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua yaitu tanya jawab interaktif. Silakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat. Ya, ini sudah ada pertanyaan dua. Ini Dr. Harvey. Yang pertama, Dr. Ilhami, silakan. Ya, terima kasih Dr. Harvey, insightful sekali. Ceramahnya pagi hari ini bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita menularkan insight yang kita punya, mindset yang kita punya, itu kepada, nggak usah jauh-jauh deh, ke KSM saja, grup kecil kita atau instalasi kita saja. Itu atau teman dekat kita. Bagaimana cara kita menularkan yang nanti berbagi kalau istilahnya aura positif. Begitu Dr. Harvey yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih dokter Ilhami, ini senior saya. Sehat dokter? Alhamdulillah dok. Kalau yang sudah saya alami ya, saya beruntung di KSM. Saya tuh punya senior yang namanya dokter Ati. Saya nomor 2-nya, saya di bawah beliau. Eh, saya rasa tuh sesuatu yang positif sebenarnya sangat contagious ya, sangat menular itu. Beliau itu orang yang
saya tuh orangnya kurang beragama sebetulnya ya. Saya Buddhis tapi saya prakteknya kurang baik. Tapi beliau tuh seorang muslimah yang sangat taat gitu. Dan itu banyak menular ke saya. Karena dari, oh ini kita nggak boleh karena riba. Oh ini nggak boleh diterima karena gratifikasi dan lain sebagainya. Hal-hal positif kecil seperti itu akhirnya tertularkan dan kami bisa menjadi besar sebetulnya karena beliau gitu. Banyak operasi di SMF saya yang di Indonesia hanya kami yang bisa kerjakan. Bukan karena kita bukan karena kita hebat loh sebetulnya, tapi karena kita tidak menerima uang-uang lebih dan kita kembalikan itu untuk diskon alat-alat kita sendiri. Itu hal yang sangat kecil sebetulnya, tapi impactnya tuh sangat besar ya. Hal-hal positif yang kita nggak nyangka ternyata itu bermanfaat untuk banyak orang. Dan mungkin kalau bisa menjawab pertanyaan Dokter Ilhami itu, saya bukan orang yang berhasil merubah, tapi malah saya berhasil dirubah gitu sama senior saya. Sesuatu yang konsisten, sesuatu yang tidak menyerah karena itu hal yang baik, itu hal yang sehari-hari, hal kita selalu mulai hari kita dengan doa, sesimpel itu beliau selalu minta, itu bisa jauh dok, berbeda aja. Bukan sayanya loh ya, kalau ini saya justru belajar dari senior saya dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter Harvey. Jadi dengan teladan ya dok, dengan contoh teladan dan kita positif, nanti vibe-nya akan terjadi positif sendiri ya. Tapi perlu Dokter Harvey pahami, negatif juga loh. Kita ngomel-ngomel Betul, terus juga bisa membuat vibe negatif di lingkungan kita, betul bukan dok. hanya positif. Betul. Yang paling penting kita jangan menjadi echo chamber hal-hal negatif. Itu paling Oke, penting. Kita itu mungkin poinnya ya. Jangan echo chamber salurkan yang sebagai positif. negatif. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Harvey. Ya, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Bu Radia. Silakan Bu Radia. Hai Dokter Harvey. Iya, kenapa kamu nanya? Saya nggak boleh nanya dok. Iya, boleh. Materinya bagus banget, jadi saya harus bertanya sama mentor saya ini. Sebelumnya terima kasih Dokter Harvey telah berkenan untuk memberikan sharing insight yang baik sekali pada pagi hari ini. Sebenarnya aku tuh cuman mau nanya gini aja dok. Tadi kan kalau dokter bilang everyone is unique gitu ya, kemudian everyone is complex. Terus gimana sih caranya tuh kita tahu kalau seseorang di tim kita gitu dok, eh, sebetulnya tuh sedang kehilangan semangat gitu. Karena kalau kita, kalau tadi dokter bilang, eh, mereka bisa aja datang ke kantor tuh dengan suasana yang happy gitu, raut mukanya happy gitu. Kemudian eh, apa kalau di grup gitu misalnya small group di tim kita gitu kan dia tuh adalah orang yang paling ngocol gitu ya istilahnya gitu kan. Tapi gimana caranya kita tahu bahwa seseorang di tim kita itu sedang kehilangan semangat gitu dok. Dan gimana karena dia tuh memang modelnya tuh nggak pernah ngeliatin muka yang bete gitu. Nih orang nih happy mulu, terus nih orang nih bercandaan mulu gitu ya. Tapi kita nggak pernah eh, tahu gimana caranya membedakan dia tuh sedang kehilangan semangat gitu. Terus kemudian bagaimana cara kita menanggapinya. Nah, selain itu, menurut dokter, kira-kira apakah rasa peduli itu bisa dilatih, dok? Atau memang itu sifat bawaannya seseorang gitu? Jadi, kalau sesuatu yang positif itu kan akan menular begitu ya. Dan kalau kita berbuat baik, itu kan kalau mindsetnya pasti nanti akan kembali ke kita lagi gitu, apa yang kita kerjakan. Nah, kalau menurut dokter, apakah rasa peduli itu bisa dilatih atau memang itu jadi sifat bawaan seseorang? Thank you, dok. Kalau untuk pertanyaan yang pertama, eh, kalau saya melihatnya lebih ke arah masalah ya. Jadi mungkin ada orang yang lebih kuat, ada orang yang sedang belajar gitu. Ada orang yang lebih rentan terhadap masalah tertentu. Tapi hidup itu pasti ada masalah. Nah,
bagaimana cara orang men-solve problem, terkadang kita kan tadi udah lihat tentang Myers-Briggs ya. Itu berbeda-beda tuh. Terkadang tipe personality kita dihadapkan problem tertentu, kita belum bisa men-solve-nya, tapi ada beberapa tipe karakter tidak akan minta pertolongan gitu. Kalau saya sih, eh, yang paling harus kita ingat itu presence itu sangat penting. Kita di kantor, kita duduk aja di situ dengan mereka, dengan teman-teman, dan menanyakan gitu. Atau menyemangati aja. Karena orang itu yang di sekeliling kalian pasti sedang punya masalah masing-masing gitu. Cara kita menyemangati atau memperdulikan mereka aja udah memberikan mereka satu semangat lagi. Jadi sesimpel bertanya atau menyemangati aja sih kalau saya. Walaupun orang itu terlihat ataupun tidak terlihat sedang banyak pikiran, mungkin dia tidak biasa ya, tapi sesimpel kita menyemangati dia, semoga hari ini lancar, atau kerjaannya banyak yang beres ya, atau kita bercanda atau bertawa bareng, atau bertanya, ini saya hari ini rada kosong, ada butuh bantuan apa atau tidak. Dan walaupun mereka tidak berterima kasih pun, terkadang itu sudah membuat satu perbedaan ya, yang harus juga diingat. Memang kita ingin kerja sesuai tupoksi masing-masing ya. Tapi kalau kamu hanya bekerjanya di tupoksi masing-masing, itu kayak kamu hanya di lantai satu aja. Kamu nggak akan terlalu banyak melakukan peningkatan dari pertama posisi, kedua kompetensi. Kalau kita bisa membantu teman, sama-sama kita saling berjuang, itu tanpa kita sadari, itu lebih berat. Tapi seperti naik tangga kan, kita nggak dibayar, kita lebih berat. Tapi tanpa kita sadari, sama-sama kita udah tiba-tiba di tingkat kedua, atau udah di lantai kedua dari rumah kita sendiri. Dan itu bukan untuk hanya naik jabatan ya, tapi kita bisa lebih banyak lagi memberikan impact ke orang lain. Jadi kalau aku melihatnya bukan mencari orang yang sedang down, tapi peduli akan lingkungan sekitar, itu udah sesuatu yang hebat banget. Dan kepedulian itu bukan sebuah bawaan ya, tapi sebuah karakter yang bisa dilatih dan harus ditempatkan di tempat yang pas. Karena kepedulian itu bukan berarti kita selalu membantu orang loh. Terkadang ada boundaries tersendiri yang kita malah mengganggu direktorat orang lain. Jadi kita harus tahu kapan kita micromanage, kapan kita jangan membantu anak itu. Sama kayak kita punya anak, kalau kita punya rekan kerja, terkadang justru yang lebih baik adalah jangan dibantu agar dia bisa berkembang. Tetapi kita pastikan bahwa dia aman, dia secara mental jika butuh bantuan kita ada di situ. Jadi kata kepedulian ini penting, tetapi jangan sampai kita salah menaruhnya di kehidupan kita. Terima kasih ya Mbak. Makasih ya, Ya, Dok. untuk ya terima kasih kepada Bu Radia atas pertanyaannya. Selanjutnya masih ada yang bertanya lagi nih, Dok. Dari Ibu Sarvita Dewi. Disilakan Bu Vita. Ya, terima kasih Mbak Sandra. Selamat pagi Dokter Hafe. Dok, saya tuh tertarik dengan Myers-Briggs ini ya dok ya, bahwa tiap orang itu kan punya banyak perbedaan, bahwa setiap individu itu unik gitu. Setiap individu tuh punya ciri khas tersendiri, berarti kan setiap makhluk itu berbeda-beda. Tim yang ada di unit kita juga pasti berbeda-beda. Nah, menurut dokter tuh bagaimana caranya? Mungkin ini mindset ya dok. Kalau mindset tuh bagaimana kita membangunnya? Bahwa perbedaan itu bukan hambatan, tetapi merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan kita sama-sama. Dan menurut dokter, apa sih yang mesti kita tingkatkan sama-sama? Perilaku apa yang mesti kita tingkatkan sama-sama supaya tim kita itu bisa jadi lebih efektif, dok? Aku rasa Terima kasih, dok. yang paling penting pertama kita menyadari bahwa perbedaan itu justru sangat indah. Kayak sebuah taman bunga itu, kalau bunganya satu itu biasa lebih membosankan kan. Kalau dia mempunyai bunga yang beda-beda, itu tentu pertama lebih indah ya. Yang kedua, dengan perbedaan itu kita bisa saling mengisi kekurangan masing-masing. Nah,
Maka dari itu pola komunikasi penting. Kalau ingin mempunyai tim yang karakternya berbeda-beda, tim itu sendiri harus sadar bahwa dengan perbedaan itu mereka menjadi lebih baik. Dan bagaimana cara saling berkomunikasi antar perbedaan tersebut. Jadi Myers-Briggs sendiri sebetulnya sudah saat ini udah advance ya, apalagi di organizational structure. Banyak bahkan sudah dilakukan penelitian tipe karakter apa saja yang saling bisa cross bekerja ya. Walaupun itu lebih ke arah produktivitas biasanya. Padahal yang lebih penting kan perkembangan secara individu ya. Itu belum sampai itu penelitiannya. Aku rasa suatu hari kita akan tahu dan kita akan lebih efektif lagi. Tapi bila itu terjadi, indahnya bersosialisasi pun mungkin takutnya mulai hilang ya. Karena kita selalu di-pairing dengan orang-orang yang men-challenge kita atau benar-benar cocok sama kita tanpa ada nuances atau hal-hal kecil yang terkadang membuat hidup jadi lebih menarik ya. Aku rasa mengetahui atau menyadari keindahan itulah yang paling penting di satu tim. Ada kebiasaan khusus nggak dok yang harus kita ini nih yang harus kita tingkatin nih kalau kita mau lebih sukses bersama tim? Aku rasa yang kalau kita omongin sukses itu ekspektasi ya. Sukses itu kan sangat relatif. Kalau suksesnya seseorang mungkin bisa berbeda-beda ya. Menurut saya sih punya lingkungan kerja yang harmonis dulu itu udah memastikan kesuksesan gitu. Kalau kita lihat ya negara RRC itu kan, negara Tiongkok itu dulu dia di bawah Indonesia loh. Makanya banyak kayak kakek saya tuh kan kabur dia. Karena negaranya susah sekali. Tapi mereka berhenti berperang hanya 40 tahun. Sekarang dia menjadi salah satu negara yang kuat. Jadi sukses itu datang dari satu unit yang harmonis. Harmonis itu harmonis itu kunci untuk kita bisa melangkah lebih jauh sebagai satu unit. Jadi fokus utamanya itu jangan hasil akhir, jangan uang, jangan sukses, tapi bagaimana kita bisa menciptakan satu lingkungan atau environment yang menyebabkan kita bisa meraih kesuksesan itu. Oke dok, thank you ya dok. Dokter Harvey, ini saya baca di chat masih ada satu pertanyaan. Ini dok, izin saya bacakan ya dok ya. Jika salah satu dari Pak Denny, ini pertanyaannya, jika salah satu anggota tim sedang tidak kooperatif, apa langkah kecil atau small step yang bisa kita lakukan tanpa menimbulkan konflik? Iya, terima kasih ya Bu. Aku rasa selalu ada alasan atau underlying reason kenapa seseorang sedang tidak kooperatif. Apakah dia ternyata kelebihan tugas atau ada masalah keluarga di belakang itu gitu. Aku rasa sebagai anggota tim yang baik kita harus saling berbagi ya. Bertanya, memberikan dukungan. Akan tapi ingat, bukan berarti kita harus mengambil alih atau membantu tugas dia. Terkadang itu malah tidak baik untuk perkembangan karakter. Kalau saya pribadi mengetahui alasannya kenapa dulu. Dan apakah memang di situasi itu dia harus belajar atau kita harus membantu sebagai anggota tim gitu. Dan itu menurutku dinamika yang setiap situasi berbeda. Tetapi kalau unit kita bagus, lama-lama pasti kita akan mempunyai pola atau pattern sendiri menanggapi masalah-masalah seperti itu. Oke. Izin dok, ini ada yang resen lagi dari Pak Renal. Hilang ya? Oh, tidak ada. Ini saya bacakan lagi nih, ada pertanyaan lagi dok dari chat. Sebentar. Ya, ini pertanyaannya dari Mbak Dina. Menurut Dr. Harvey, seperti apa komunikasi pimpinan yang benar-benar membantu pegawai tumbuh
bukan sekedar memerintah atau menekan. Sebetulnya untuk komunikasi pimpinan itu studinya ada banyak. Yang paling rendah itu tentu yang biasa kita dibagi menjadi 4 ya. Yang paling rendah itu yang dictatorship atau memaksa. Lalu yang kedua, kalau kita bisa mengembangkan unit kita, mereka itu komunikasi pimpinannya lebih ke target. Nah itu yang di atas tuh, yang di atas dari pemaksaan. Setelah itu yang nomor 3 saya lupa lagi. Yang nomor 3 saya lupa, tapi yang terakhir, ketika anak buah kamu berikan kebebasan, tetapi bisa bukan hanya mencapai target, tapi menambah manfaat, itu pola unit yang paling kuat gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus melihat potensi anak-anaknya ada di mana, karirnya saat ini seperti apa, tugas, karena definisi pemimpin sendiri itu kita bersama-sama mengajak teman-teman kita melakukan atau menyelesaikan satu tugas. Nah, kita harus tahu nih anak buah kita sudah siap menyelesaikan tugas apa. Dan mulai kita berikan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Nah, walaupun kalau tipe pemimpin level 4 itu akan awal-awal mengalami banyak kegagalan. Itu pasti. Karena kita melepas anak buah kita, kamu mulai kerjain ini ya, kamu mulai kerjain itu. Dan kita harus tidak boleh takut dengan itu. Karena kalau otaknya hanya satu ya, atau level paling bawah dengan pemaksaan, ketika ada masalah, itu kita terkadang tidak cukup cepat untuk men-solve masalah itu. Terutama di organisasi seperti kita yang sangat besar dan sangat sluggish ya, sangat punya beberapa layer dari middle managementnya. Jadi empowering itu sangat penting dan kita membuat anak buah kita seperti ini, seperti We Grow ini sangat penting karena mereka berusaha, teman-teman dari direksi ini berusaha agar semuanya lebih involved, semuanya bisa menjadi pemimpin masing-masing di lini mereka masing-masing. Setelah menyelesaikan masalah dengan laporan yang baik dan tidak takut, nggak ada blaming culture, itu membuat unit itu menjadi lebih kuat. Kalau istilah di klub bolanya itu dia udah nggak ada formasi lagi gitu. Dia pakainya tuh kecepatan, kepercayaan permainan bolanya tuh saling percaya satu sama lain. Nah itu butuh waktu untuk dilatih. Dan artinya kita harus bisa memberikan tugas, melepaskan anak buah, tapi kita cross check. Jangan sampai itu udah salah, tidak di cross check. Jadi pola pimpinan yang 4 level itu udah banyak diteliti juga, mungkin bisa dibaca tuh. Karena topiknya sedikit beda ya, itu satu sesi sendiri tuh. Pola kepemimpinan, bahayanya micromanagement itu satu topik sendiri biasa. Kasih. Iya dok, izin. Ini ada yang bertanya, silakan yang raise hand. Ini kalau bukan dari RSAB boleh nanya ya. Dari tadi muncul terus raise hand-nya, silakan dok. Terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Harvey untuk pembahasannya sangat insightful. Kedua, selamat kepada Bu Dir SDM, RSAB Harapan Kita, Dr. Aryani, dan seluruh tim yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya sebetulnya bisa dianggap orang luar kalau dari Harapan Kita, tetapi sebetulnya orang dalam sama-sama Kemenkes gitu ya. Dan acara ini membuktikan bagaimana sebenarnya kita bisa bertumbuh bersama. Jadi inisiasinya saya rasa perlu kita apresiasi bersama. Saya perlu sampaikan bahwa kami ini gitu ya, Dr. Harvey, kami dan Dr. Aryani adalah bagian dari pack yang bertumbuh bersama dan merasakan bagaimana pertumbuhan itu impactful gitu untuk semua. Jadi mungkin kalau ada kesempatan lain, tentunya kami akan sangat senang kalau bisa berkontribusi agar kita semua bisa bertumbuh dengan baik bersama. Saya terus terang masuknya agak terlambat tadi Dr. Harvey, jadi nggak tahu persis apa ini sudah disampaikan atau belum. Mudah-mudahan belum dan bisa menguatkan sebetulnya. Saya nggak berani bertanya sama Dr. Harvey, jadi hanya menguatkan saja. Saya nggak tahu ini didesain secara khusus apa tidak, tetapi kalau kita baca judulnya yang disampaikan itu selain small steps dan big change, itu adalah workforce empowerment untuk growth, resilience, opportunity, dan well-being gitu. Nah, saya nggak tahu sekali lagi Dr. Aryani mendesain ini memang by design atau tidak gitu. Tetapi memang pada kenyataannya ordernya itu harus begitu. Growth, resilience, opportunity, and well-being. Seringkali kita sebagai organisasi
ketika memutuskan untuk grow bersama, yang kita pikirkan udah well-being duluan gitu. Sehingga ini yang menghambat secara tidak sadar. Karena harapannya dengan perubahan itu well-being terjadi secara instan. Padahal urutannya memang harusnya begini, kita memutuskan bersama-sama tumbuh, growth, dan setelah growth itu pasti akan ada tantangan. Ada yang nggak nyaman, ada yang demotivasi, tetapi kita perlu resilient, karena kita melihat ujungnya akan ada well-being. Ketika kita resilient, kita persisten melakukan perubahan itu seperti Dr. Harvey sampaikan hari demi hari, tetap konsisten, ini akan menular dan akan muncullah opportunity. Jadi opportunity itu nggak kita perlu cari-cari kalau kita tumbuh bersama dan resilient bersama. Setelah opportunity tumbuh, baru ada kesempatan untuk jadi well-being, untuk jadi sejahtera, untuk memikirkan kita. Nah, saya rasa perspektif ini yang perlu diterima oleh semua, bahwa ini adalah suatu proses. Dan yang penting adalah komitmen untuk growth dan resilient bersama. Opportunity akan mengikuti, well-being akan mengikuti sebagai reward-nya. Saya rasa itu yang saya mau sampaikan, semoga bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Dr. Harvey. Sekali lagi terima kasih tim RSAB Harapan Kita dan Dr. Harvey. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini Dr. Harvey mungkin ada 2 pertanyaan, tapi mungkin bisa digabung. Selamat pagi dok, izin bertanya, kalimat no one grows alone sangat kuat dok. Dalam konteks tim di RSAB Harapan Kita, langkah kecil apa yang bisa dilakukan setiap orang agar semangat saling tumbuh itu benar-benar terasa? Dan mungkin nanti bisa menjadi bagaimana caranya membangun tim yang solid tanpa dibuat-buat dari hati. Begitu dok. Ya. Jawabannya kasih sayang dan waktu sih ya. Semuanya butuh waktu kan. Dan aku rasa, karena dulu juga sering bantu-bantu di RSAB, banyak sekali perubahannya tuh. Hebat progresnya. Jadi kita merasakan juga lah, bahkan yang dari luar itu merasakan, wah ini makin bagus. Dan semoga positivitas yang ada di RSAB bisa lanjut terus, maju berkembang terus. Mungkin terutama ada Dr. Aldi tadi, jujur saya nggak tahu itu ada urutannya loh. Mungkin harus baca lebih banyak, bisa menjadi pembicara berikutnya juga. Terima kasih semuanya. Iya, izin dok, menyapa dulu dari tadi, dari kita memulai kegiatan ini. Selamat join atau selamat datang kepada para direksi. Ada Ibu Okti, Ibu Aryani, Ibu Endah, serta Ibu Nola. Mungkin ada beberapa sepatah 2 kata ada yang mau disampaikan dari para direksi. Terima kasih Bu Sandra, mohon maaf nih saya soalnya lagi ada acara lain. Oh iya. Ya, terima kasih Dr. Harvey, terima kasih juga Dr. Aldi yang sudah ikut berpartisipasi di acara We Grow RSAB, dan tentu insight-nya untuk teman-teman RSAB ini sangat bagus, dan appreciate untuk hal tersebut, mau meluangkan waktu dan mau berbagi. Memang berbagi itu ternyata membahagiakan ya, membuat orang lain juga bisa merasakan vibes positif yang disebarkan, itu saya rasa sesuatu yang bagus sekali. Jadi sekali lagi saya apresiasi kepada rekan-rekan lain mungkin juga yang join di We Grow ini yang di luar RSAB Harapan Kita. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Sandra. Ya, terima kasih Bu Okti. Sepertinya untuk ini tidak ada pertanyaan lagi, Dr. Harvey, mungkin bisa saya simpulkan supaya kita bisa belajar bersama-sama. Marilah kita awalnya menjadi individu yang baik, menjaga komunikasi yang baik sebagai bentuk pengembangan diri, serta berkembang bersama-sama dengan yang lain yang akhirnya akan membawa kemanfaatan bagi organisasi serta lingkungan. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, mungkin ada pernyataan penutup. Tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan yang disampaikan juga oleh narasumber. Jadilah mungkin ini balik lagi kepada individu dulu.
Jadilah individu yang baik, membentuk pengembangan diri yang baik melalui komunikasi yang baik, berkembang bersama dengan yang lain, serta nantinya akan membawa kemanfaatan bagi lingkungan serta organisasi RSAP harapan kita. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Wigro sesi ke-15. Terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga sesi ini memberikan inspirasi dan energi baru yang akan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa catat insight yang rekan-rekan dapatkan pada sesi ini agar bisa langsung dipraktekkan di tempat kerja masing-masing. Ingat selalu moto kita dan tadi yang moto sudah disampaikan oleh Dr. Harvey, small steps, big change. Sampai jumpa di Wigro selanjutnya edisi ke-16 dan mari kita tumbuh bersama. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.